Shalom, kami anak Parguru Malwa AKBP Resort Sola Gracia Cibitung Angkatan 2022 akan mempresentasikan tugas Parguru Malwa tentang kesaksian iman rasuli pasal yang kedua. Kesaksian iman pasal kedua dan maksudnya, aku percaya pada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun dalam kerajaan Allah, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan sana datang Allah untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Maksudnya adalah, aku percaya bahwa Yesus Kristus adalah Allah yang sesungguhnya, yang diperanakan Bapaknya dari kekekalan, dan juga Dia adalah manusia yang sesungguhnya, yang lahir dari gadis perawan Maria. Dia adalah Tuhanku, yang menebus dan yang menyelamatkan aku, manusia yang sesat dan terkutuk. Ditebusnya dan dimenangkannya aku dari segala dosa dan kematian dan dari kuasa iblis, bukanlah dengan emas atau perak, melainkan dengan darahnya yang kudus dan mahal, dan dengan penderitaan dan kematiannya yang tidak karena dosanya, supaya aku menjadi miliknya dan hidup menjadi warga kerajaannya, serta melayaninya di dalam keadilan yang kekal, tidak berdosa, penuh berkat, juga sama seperti Dia bangkit dari kematian, hidup dan memerintah untuk selamanya. Demikianlah sesungguhnya. Nomor 174A. Apakah saudara pernah mendengar kata tim SAR, yaitu tim yang bertugas mencari dan menyelamatkan orang-orang dalam bencana, misalnya kapal karam, kecelakaan pesawat terbang, gempa bumi. Kegiatan dan usaha mencari, menolong, dan menyelamatkan jiwa manusia yang hilang atau dikhawatirkan hilang atau menghadapi bahaya dalam musibah seperti pelayaran, penerbangan, dan bencana. B. Apakah saudara pernah mendengar kata sukarelawan, yaitu orang yang bersedia memberikan nyawanya untuk menggantikan orang lain? Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. C. Apakah saudara pernah mendengar pemimpin bangsa yang dipuja sebagai pahlawan atau penyelamat bangsa? Siapakah itu? Dari manakah dia menyelamatkan bangsanya? Yesus adalah penyelamat bagi umat Kristen karena Dia siap disalibkan demi menyelamatkan umat yang percaya kepadanya. Nomor 178. Pasal kedua ini terdiri dari berapa bagian? 3 bagian besar, yaitu tentang hakikat Tuhan, anak Allah yang menyelamatkan kita dari dosa. B. Tentang karya penyelamatan Tuhan Yesus, yaitu penderitaan dan kematiannya. C. Tentang hasil atau akibat kematian Tuhan Yesus, yaitu kelepasan dari dosa dan maut. Nomor 179. Siapa nama Juru Selamat kita? Apakah arti nama tersebut? A. Yesus Kristus. B. Yesus Kristus artinya Juru Selamat, karena Dialah yang menyelamatkan orang dosa dari maut. Baca Matius 1 ayat 21. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena Dialah yang akan menyelamatkan umat kita dari dosa mereka. Kristus artinya yang diurapi Allah, karena Allah mengurapinya menjadi raja, iman besar dan nabi untuk kita. Nomor 175. Apakah perbedaan penyelamatan yang dilakukan pemimpin bangsa tersebut dari penyelamatan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus? Perbedaan antara pemimpin bangsa dan Tuhan Yesus adalah pemimpin bangsa mementingkan bangsa sendiri dan menyelamatkan bangsa sendiri, sedangkan Tuhan Yesus menyelamatkan semua umat manusia yang percaya kepadanya. Nomor 176. Mengapa Tuhan Yesus harus menebus dan menyelamatkan manusia? Sebab semua orang telah lahir dalam dosa, dan sejak Adam jatuh ke dalam dosa, manusia menjadi berhakikat dosa, sebab manusia tidak dapat melepaskan dirinya lagi daripada kuasa dosa. Nomor 177. Apakah dosa yang diwariskan Adam kepada seluruh manusia? Jawab, maut, yaitu kematian tubuh, kematian roh, dan maut yang kekal. Nomor 180. Mengapa Yesus disebut anak Allah yang tunggal? Karena Dia sehakikat dengan Allah.
dan dia adalah benar-benar Allah. Terdapat di Yohanes 10 ayat 30, aku dan Bapa adalah satu. Dan di Yohanes 14 ayat 9, kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Nomor 181, jika Yesus adalah anak Allah, sifat manakah dari sifat Allah yang dimiliki Kristus sesuai dengan Alkitab? Yang pertama, tidak berawal dan tidak berakhir, Alfa dan Omega. Terdapat di Yohanes 17 ayat 5. Oleh sebab itu, ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Terdapat juga di Ibrani 13 ayat 8, Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini, dan sampai selama-lamanya. Yang kedua, Maha Kuasa. Terdapat di Matius 28 ayat 18, Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Yang ketiga, Maha Tahu. Terdapat di Yohanes 2 ayat 24, tetapi Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka, karena ia mengenal mereka semua. Juga di Yohanes 21 ayat 17, kata Yesus kepadanya, untuk ketiga kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu, segala sesuatu engkau tahu, bahwa aku mengasihi engkau, kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Yang keempat, Maha Kudus. Terdapat di Yohanes 8 ayat 46, siapakah di antaramu yang membuktikan bahwa aku berbuat dosa? Apabila aku mengatakan kebenaran, mengapakah kamu tidak percaya kepadaku? Yang kelima, berada di mana dan menguasai segala sesuatu. Terdapat di Matius 18 ayat 20, sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Juga di Matius 28 ayat 20, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah aku perintahkan kepadamu, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Nomor 182, dari mana lagi kita mengenal kealahan Tuhan Yesus? Dari pekerjaannya, yaitu yang pertama, dia mendengar doa dari setiap orang yang berdoa kepadanya. Terdapat di Yohanes 14 ayat 14, jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Terdapat juga di Yohanes 16 ayat 16, tinggal sesaat saja dan kamu tidak melihat aku lagi, dan tinggal sesaat saja pula dan kamu akan melihat aku. Yang kedua, menghapus dosa orang berdosa. Terdapat di Matius 9 ayat 21, karena katanya dalam hatinya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Yang ketiga, menyembuhkan orang sakit dan menghidupkan orang mati. Terdapat di Lukas 7 ayat 22, dan Yesus menjawab mereka, pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu lihat dan kamu dengar. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Terdapat juga di Yohanes 5 ayat 21, sebab sama seperti Bapa membangkitkan orang-orang mati dan menghidupkannya, demikian juga Anak menghidupkan barang siapa yang dikehendakinya. Yang keempat, menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Yohanes 5 ayat 22, Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada Anak. Nomor 183, apakah hanya Yesus yang disebut anak Allah? Ya, hanya dia anak Allah yang dilahirkan dari kekekalan ke kekekalan. Tetapi kita juga adalah anak Allah karena Kristus, yang tertulis dalam Roma 8 ayat 16. Roma 8 ayat 16. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Juga tertulis di dalam Galatia 4 ayat 6. Galatia 4 ayat 6. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita, yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Nomor 184. Mengapa Yesus disebut Kristus atau Mesias yang artinya diurapi? Yang pertama, karena Allah membangkitkan Tuhan Yesus melalui Roh Kudus menjadi Nabi, Imam Besar dan Raja yang kekal bagi kita, yang tertulis dalam Kisah Para Rasul 10 ayat 38. Kisah Para Rasul 10 ayat 38, yaitu tentang Yesus dari Nazaret
bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai dia. Dan juga tertulis dalam Lukas 24 ayat 19. Katanya kepada mereka, apakah itu? Jawab mereka, apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Serta tertulis dalam Lukas 1 ayat 33. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Nomor 185. Apakah pekerjaan Tuhan Yesus yang menunjukkan kenabiannya? Yang pertama, dia memberitakan apa yang dikehendaki dan apa yang dilarang Allah, serta menunjukkan jalan ke sorga. Tertulis dalam Yohanes 14 ayat 2-6. Ayat 2. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Ayat 3. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Ayat 4. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Ayat 5. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi, jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Ayat 6. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yang kedua, dia menubuatkan kejadian yang akan datang melalui perkataan dan tanda-tanda yang diperbuatnya serta perbuatannya yang tidak bersela. Terdapat dalam Lukas 7 ayat 16. Semua orang itu ketakutan dan mereka memuliakan Allah, sambil berkata, seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita, dan Allah telah melawat umatnya. Juga terdapat dalam Matius 11 ayat 4-5. Ayat 4. Yesus menjawab mereka, pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu dengar dan kamu lihat. Ayat 5. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi lahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Dan juga terdapat dalam Matius 24 ayat 25. Camkanlah, aku sudah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Nomor 186. Apakah pekerjaan Tuhan Yesus menunjukkan bahwa ia adalah imam besar? Yang pertama adalah Tuhan Yesus menyerahkan dirinya untuk menebus dosa manusia, yang tertulis dalam Ibrani 7 ayat 24-26. Tetapi karena ia tetap selama-lamanya, imamatnya tidak dapat beralih kepada orang lain. Karena itu, ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh datang kepada Allah, sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Sebab imam besar yang demikianlah yang kita perlukan, yaitu yang saleh, tanpa dosa, tanpa noda, yang terpisah dari orang-orang berdosa dan lebih tinggi daripada tingkat-tingkat surga. Yang kedua, Tuhan Yesus telah membela kita di hadapan Allah, yang tertulis dalam Roma 8 ayat 33-34. Siapakah yang akan membuat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjaga di pembela bagi kita. Nomor 187. Apakah bukti bahwa Tuhan Yesus adalah Raja? Bukti yang pertama adalah Tuhan Yesus itu penguasa langit, bumi, serta maut. Dan yang kedua, Tuhan Yesus sendirilah yang memberikan kesaksian bahwa dia adalah Raja yang memerintah di dalam kebenaran. Yang ketiga, Tuhan Yesuslah yang menjadi panglima Allah yang menaklukkan iblis, penguasa dunia. Nomor 188. Karya penyelamatan manakah yang dilakukan Yesus melalui kelahirannya? Yesus adalah Allah, tetapi dia menjadi manusia seperti kita. Dilahirkan dari perawan Maria di kandang domba Bethlehem, menderita kemiskinan, kesengsaraan, dan kehinaan, sehingga kalahannya tersembunyi. Sama seperti manusia, dia mengalami kelaparan dan kehausan. Dia juga pernah dicobai dan pernah menangis.
terdapat pada Filipi 2 ayat 7 sampai 10. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Ibrani 2 ayat 17. Itulah sebabnya maka dalam segala hal ia harus disamakan dengan saudara-saudaranya, supaya ia menjadi imam besar yang menaruh belas kasihan dan yang setia kepada Allah untuk mendamaikan seluruh bangsa. Ibrani 4 ayat 15. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang kita dapat turut merasakan kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita, ia telah dicobai hanya tidak berbuat dosa. Nomor 189. Apakah artinya lahir dari gadis perawan Maria? Menunjukkan bahwa Yesus lahir bukan dari keinginan atau benih manusia, tetapi dari kehendak Allah semata. Yohanes 1 ayat 13. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Lukas 1 ayat 35. Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau, sebab itu anaknya yang kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Menunjukkan bahwa Yesus tidak dilahirkan dalam dosa, sehingga dia tidak berdosa. Nomor 190. Mengapa kesaksian iman tidak menceritakan seluruh kehidupan Tuhan Yesus? Karena berita tentang penderitaan dan kesengsaraan Yesus sudah mencakup seluruh kehidupannya, dan kematiannya di salib merupakan puncak seluruh pekerjaannya. 191. Jika demikian, apakah artinya yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus? Yang pertama itu, karena Tuhan Yesus menderita bukan karena kesalahannya, melainkan untuk menebus dosa manusia. Yang kedua, supaya manusia terbebas dari dosa, hukuman, kesengsaraan, dan maut, supaya kita mewariskan kehidupan yang kekal. Nomor 192. Mengapa kita harus menyebutkan di bawah pemerintahan Pontius Pilatus? Ungkapan tersebut menyatakan bahwa A. Kematian Tuhan Yesus terjadi di dalam sejarah dunia. B. Kematian Yesus benar diputuskan seorang penguasa dunia yang sah. Keputusan ini merupakan keputusan seluruh manusia. C. Ungkapan tersebut menjadi peringatan bagi setiap penguasa bahwa Allah senantiasa mengingat segala keputusan penguasa beserta akibatnya bagi sejarah dunia dan manusia. Baca Daniel 2 ayat 47. Berkatalah Raja kepada Daniel, Sesungguhnyalah Allahmu itu Allah yang mengatasi segala Allah dan yang berkuasa atas segala raja, dan yang menyingkapkan rahasia-rahasia, sebab engkau telah dapat menyingkapkan rahasia itu. Nomor 193. Mengapa kita menekankan kematian Yesus di kayu salib? Karena kematian di kayu salib adalah kematian yang paling hina dan sangat terkutuk, seperti tertulis dalam Ulangan 21 ayat 23. Sebab seorang yang digantung terkutuk oleh Allah. Dengan demikian, kematian Tuhan Yesus bukanlah kematian yang biasa. B. Karena kematian di kayu salib adalah kematian yang memalukan dan sangat tercela. Nomor 194. Apakah lanjutan penderitaan Tuhan Yesus yang menjadi keuntungan bagi kita? 1. Turun dalam kerajaan maut. 2. Bangkit kembali dari maut. 3. Kenaikan ke surga. 4. Duduk di sebelah kanan Allah Bapa. 5. Akan datang kelak untuk menghakimi. Nomor 195. Apakah manfaat kematian Yesus bagi kita? Melalui kematiannya, Yesus memikul dosa kita sehingga kita mendapat pembenaran di hadapan Allah karena darah Kristus. 1 Yohanes 1 ayat 7. Tetapi jika kita hidup di dalam terang sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus
Anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. 1 Yohanes 2 ayat 2. Dan ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. 196. Apakah perbedaan kematian Yesus dengan kematian manusia? Kematian Yesus adalah kematian yang mematikan kematian kita. Karena melalui kematiannya, Yesus mengalahkan kuasa maut. Padahal kematian manusia adalah akibat atau upah atas dosanya. Roma 6 ayat 23. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Nomor 197. Apakah yang dimaksud dengan dikuburkan dan turun ke dalam kerajaan maut? Yang pertama, menunjukkan bahwa Yesus benar-benar mengalami kengerian maut. Yang kedua, Yesus mengalami kematian, namun kematian tersebut tidak mampu menahannya. Wahyu 1 ayat 18. Dan yang hidup Wahyu 1 ayat 18. Dan yang hidup, aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Yang ketiga, dengan mengalami kengerian kematian tersebut, Yesus menunjukkan kemenangannya atas kuasa maut yang terdapat dalam Efesus 4 ayat 8 sampai 10. Itulah sebabnya kata Nas, tatkala ia naik ke tempat yang tinggi, ia membawa tawanan-tawanan. Ia memberikan pemberian kepada manusia. Bukankah ia telah naik berarti bahwa ia juga telah turun ke bagian bumi yang paling bawah. Ia yang telah turun, ia juga yang telah naik jauh lebih tinggi daripada semua langit, untuk memenuhkan segala sesuatu. Dengan demikian, bila disebut bahwa Yesus dikuburkan dan turun ke dalam kerajaan maut, bukanlah karena dia ditawan oleh maut, tetapi justru menjadi panglima Allah yang mengalahkan kuasa maut. Nomor 196. Apakah perbedaan kematian Yesus dengan kematian manusia? Kematian Yesus adalah kematian yang mematikan kematian kita. Karena melalui kematiannya Yesus mengalahkan kuasa maut. Padahal kematian manusia adalah akibat atau upah atas dosanya. Menunjukkan bahwa Yesus telah membayar lunas hutang dosa dan kematian kita, serta menunjukkan bahwa Allah telah berkenan menerima korban perdamaian yang dilakukan Yesus. 1 Korintus 15 ayat 17. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sia percaya kamu, dan kamu masih hidup dalam dosamu. Dan tertulis dalam Ibrani 9 ayat 24. Ibrani 9 ayat 24. Sebab Kristus bukan masuk ke dalam tempat kudus buatan tangan manusia yang hanya merupakan gambaran saja dari yang sebenarnya, tetapi ke dalam surga sendiri untuk menghadap hadirat Allah guna kepentingan kita. Nomor 199. Apa manfaat kebangkitan Yesus bagi kita? Yang pertama, menjadi nyata bagi kita kuasa dosa, iblis dan maut telah dikalahkan. 1 Korintus 15 ayat 55 sampai 58. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerimayamu tidak sia-sia. Yang kedua, kita tidak perlu lagi takut akan kematian. Kematian bukan lagi hal yang perlu kita takuti. Yang ketiga, orang percaya akan dibangkitkan kelak untuk menuju kehidupan kekal sesuai dengan janji Allah yang tertulis pada Yohanes 11 ayat 25 sampai 26. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Lalu tertulis dalam 1 Korintus 15 ayat 22.
Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Yang terakhir, kebangkitan Yesus menjadi jaminan kebahagiaan dan kemenangan bagi kita untuk melawan dosa dan pencobaan yang berniat mengalahkan kita. Tertulis dalam Roma 6 ayat 24 sampai 25. Roma 6 ayat 12 sampai 13. Sebab itu hendaklah dosa dan jangan berkuasa lagi di dalam. Nomor 202. Apakah Tuhan Yesus masih berada di antara kita sekarang? Ya, dia berada di antara kita, tapi tidak lagi secara fisik seperti ketika dia berada di bumi. Terdapat dalam Matius 18 ayat 20. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Nomor 200. Apakah makna kenaikan Yesus ke sorga? Yang pertama, kenaikan tersebut menunjukkan bahwa Yesus telah menyelesaikan pekerjaannya di bumi. Yang kedua, mengingatkan kita bahwa tempat kekal bagi kita bukanlah di dunia ini, melainkan di sorga. Terdapat pada Filipi 3 ayat 14 sampai 20. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Karena itu marilah kita yang sempurna berpikir demikian. Dan jika lain pikiranmu tentang salah satu hal itu akan dinyatakan Allah juga kepadamu. Tetapi baiklah tingkat pengertian yang telah kita capai, kita lanjutkan menurut jalan yang telah kita tempuh. Saudara-saudara, ikutilah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladanmu. Karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis, banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Kesudahan mereka ialah kebinasaan. Tuhan mereka ialah perut mereka. Kemuliaan mereka ialah aib mereka. Pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Karena kewargaan kita adalah di dalam sorga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Yang ketiga, Yesus naik ke sorga untuk mempersiapkan tempat bagi orang percaya. Terdapat pada Yohanes 14 ayat 2 sampai 3. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Yang keempat, Yesus naik ke sorga untuk membela kita di hadapan Allah. Yang kelima, menunjukkan bahwa dialah yang membuka jalan ke sorga bagi orang yang percaya padanya. Nomor 201. Apakah maksudnya duduk di sebelah kanan Allah Bapa? Yang pertama, menerangkan bahwa kepadanya telah diserahkan segala kuasa di sorga dan di bumi. Yang kedua, segala yang ada di langit dan di bumi telah bertekuk lutut kepadanya, dan dia dilantik menjadi kepala gereja. Terdapat pada Matius 28 ayat 18. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi." Terdapat juga pada terdapat juga pada Filipi 2 ayat 9 sampai 10. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Efesus 1 ayat 20 sampai 22. Yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan dia dari antara orang mati dan mendudukan dia di sebelah kanannya di sorga,
jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut. Bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Yang ketiga, dialah alamat segala doa permohonan kita, dia juga yang menyempurnakan doa-doa kita. Terdapat pada Efesus 1 ayat 20-22. Yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan dia dari antara orang mati dan mendudukan dia di sebelah kanannya di sorga, jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Roma 8 ayat 26. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Yang keempat, dialah pengantara kita kepada Bapa dan perdamaian untuk segala dosa kita. Terdapat pada 1 Yohanes 2 ayat 1-2. Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Dan ia adalah perdamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Nomor 204, penguburan manakah yang kita peroleh dari pengharapan tersebut? Yang setia sampai akhir akan beroleh selamat. Karena itu peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Terdapat pada Matius 24 ayat 13. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Terdapat juga pada Wahyu 2 ayat 10. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara supaya kamu dicobai, dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah kau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Dapat juga dalam Wahyu 3 ayat 11. Aku datang segera. Peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Nomor 203, apakah artinya akan turun dari surga untuk menghakimi orang yang hidup dan mati? Bagian 1, menunjukkan bahwa Yesus Kristuslah akhir dunia dan sejarahnya, terdapat dalam Wahyu 1 ayat 18. Dan yang hidup aku telah mati, namun lihatlah aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Bagian kedua, menyatakan bahwa Yesus Kristuslah yang akan membangkitkan orang mati pada akhir zaman, terdapat dalam 1 Tesalonika 4 ayat 16-18. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga. Dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu, kita yang hidup yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan yang kuasa. Demikianlah kita selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Karena itu, hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Bagian ketiga, menyatakan bahwa pasti akan ada hari penghakiman di mana Yesus akan bertindak sebagai hakim. Terdapat dalam Matius 25 ayat 31-34. Apabila
Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya dan ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan." Yang kedua, dan terdapat dalam Wahyu 20 ayat 11 sampai 15. Lalu aku melihat suatu tahta putih yang besar dan Dia yang duduk di atasnya. Dari hadapannya lenyaplah bumi dan langit, dan tidak ditemukan lagi tempatnya. Dan aku melihat orang-orang mati, besar dan kecil, berdiri di depan tahta itu. Lalu dibuka semua kitab, dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka, berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab-kitab itu. Maka laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkanlah ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua, lautan api. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api itu. Bagian keempat menyatakan bahwa Yesus akan memberikan orang percaya kehidupan kekal di langit dan bumi yang baru, terdapat dalam Wahyu 21 ayat 1 sampai 4. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari surga dari Allah, yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Lalu aku akan mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, "Lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya, dan ia akan menjadi Allah mereka. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi perkabungan atau rata tangis atau duka cita, segala sesuatu yang lama itu telah berlalu." Yang kedua terdapat dalam 2 Petrus 3 ayat 13. Tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru, di mana terdapat kebenaran. Bagian kelima, tetapi orang yang tidak percaya akan dicampakkan ke dalam api yang kekal. Terdapat dalam Matius 25 ayat 41. Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, "Nyalalah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk, nyalalah ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya." Sekian dari presentasi kelompok kami. Bila ada salah kata atau perbuatan, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih.